Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan rangkaian salat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang berlaku sebagai penceramah sekaligus imam tarawih pada malam hari ini adalah Bapak Ustadz Haji Suhendri MAG. Saldo awal infak Ramadan di hari kemarin sebesar Rp13.639.550. Penerimaan infak tanggal 17 Ramadan sebesar Rp501.000 dan dari KRIS sebesar Rp343.000, sehingga total penerimaan Rp844.000. Jadi saldo akhir infak Ramadan sebesar Rp14.483.550. Kami mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meninggikan derajat sahur kita, yaitu salah satunya dengan cara berinfak. Dan kami atas nama panitia dan pengurus mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas segala perhatian jamaah kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Semangat? Alhamdulillah. Jadi usia tidak jadi alasan Bapak Ibu ya. Ini udah pada ini alhamdulillah. Semangatnya semangat 25 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahr sayyidas syuhur wa anzala fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang tarawih yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur dengan tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat iradah Allah sampai pada malam ini, malam keberapa Bapak Ibu? Ke-8. Alhamdulillah. Jadi lebaran tinggal berapa? 12 hari lagi. Terlalu cepat Bapak Ibu ya. Baru kemarin kita puasa sudah mau beres lagi. Mau ditambah dengan puasa sunnah 7 hari nanti ya, insya Allah. Dengan kudrat ridha Allah kita sudah sampai pada malam yang ke-18 di bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai malam hari ini, baik ibadah sholat kita, puasa kita, infak sedekah kita, semoga itu diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Salawat beriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad
keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan sampai kepada kita semua sebagai umat. Hadirin sidang tarawih yang Allah muliakan, pada kultum kali ini kita sepakati tidak lebih dari 10 menit supaya kalau lebih itu bukan kultum ya, tapi kultum bi. Jadi kultum boleh 7 menit lebih ya, apa-apa. Hadirin sidang tarawih yang Allah muliakan, mari kita untuk merenungkan atau mentadaburi salah satu ayat yang menjadi dasar kita melaksanakan ibadah puasa. Pasti Bapak Ibu sudah tahu, bahkan sudah hafal, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ini menjadi dasar kita melaksanakan ibadah puasa. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini Bapak Ibu, menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, jadi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, jika engkau, katanya, mendengar Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah pendengaranmu baik-baik. Jadi jika kalau Allah berfirman dengan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dengarkanlah pendengaranmu dengan baik-baik, karena di situ ada kebaikan yang diperintahkan dan keburukan yang dilarang. Jadi dalam ayat 183 itu Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingga dalam ayat tersebut ada 2 faedah untuk kita. Faedah yang pertama dalam ayat tersebut adalah mengingatkan kecintaan Allah pada hambanya, sehingga Allah memanggil kita dengan sebutan panggilan kasih sayang, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Itu kasih sayang Allah, sehingga tidak semua manusia tertaklid dalam panggilan tersebut. Jadi hanya orang-orang yang beriman. Iman kepada siapa? Bapak Ibu, rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul dan Nabi Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Kalau kita iman kepada yang 6 ini, maka tertaklid untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Jadi Allah memanggil kita dengan kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Ini kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jadi itulah faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari ayat tersebut, surat Al-Baqarah 183, adalah mengingatkan akan konsekuensi iman yang ada dalam diri kita. Karena kita mengaku sudah beriman, maka otomatis kita berkewajiban melakukan ibadah puasa selama sebulan penuh. Karena kita mengakui bahwa kita beriman. Konsekuensinya apa kalau kita tidak melaksanakan ibadah puasa? Itu tadi,
akan terjadi keburukan pada diri kita. Gitu. Untuk itu, maka ibadah puasa ini diwajibkan Allah pada tahun kedua hijrah setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Sebelum turun ayat ini ada puasa, yaitu puasa Asyura, sebulan 3 hari. Gitu. Maka digantilah ibadah puasa Asyura itu yaitu oleh puasa wajib setahun sekali, yaitu selama 1 bulan di bulan Ramadan ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita manfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikategorikan oleh baginda Rasulullah orang-orang yang tercela. Sebagaimana hadis dari Imam Bukhari, ini doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sebanyak 3 kali. Jadi malaikat Jibril berdoa, baginda Rasulullah mengaminkan. Coba terkabul enggak doanya kalau malaikat Jibril yang berdoa dan baginda Rasulullah yang mengabulkannya? Diijabah tidak? Pasti diijabah oleh Allah. Salah satu dari 3 doa tersebut adalah Saqiya abdun adraka ramadhana ansalahu minhu walam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan dan berpisah dengannya tanpa diampuni dosa-dosanya. Padahal Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu ada 3 kesempatan bagi setiap muslim untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kesempatan yang pertama apa? Yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini menjadi wasilah, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa untuk kita sebagai orang yang beriman. Jadi alangkah sayangnya Bapak Ibu kalau di bulan Ramadan ini kita bertemu dan berpisah tanpa ada pengampunan dosa dari Allah. Untuk itu mari kita gunakan puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak terasa kan sampai 18 hari sampai gitu. Malam ke-18 sekarang sudah tidak terasa lagi. Dan yang kedua, kesempatan di bulan Ramadan adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Dengan cara apa? Ya salah satunya adalah dengan kita sholat tarawih berjamaah. Ini salah satunya. Salah satu pengampunan dosa dari Allah, kita sholat tarawih berjamaah. Apa dasarnya? Sama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan beribadah ya di dalamnya, maka Allah, karena iman dan percaya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa kita akan diampuni Bapak Ibu. Bagaimanapun juga kita tidak baik-baik saja. Kita punya masa lalu, tapi juga punya masa depan. Orang baik hari ini pasti punya masa lalu. Orang buruk hari ini pasti punya masa depan. Nah itulah makanya di agama kita ada istilah husnul khatimah. Itu yang dinilai oleh Allah itu akhir. Makanya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, baik di akhir. Dan yang terakhir, yang akan mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah, yaitu 10 hari di bulan
Ramadan, mari kita untuk melakukan ibadah. Itu istilahnya dengan iktikaf di masjid. 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Gitu. Apa saja yang harus kita lakukan dalam iktikaf 10 hari bulan Ramadan? Yang pertama, kita memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, kita memperbanyak baca Quran. Dan yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah. Itu dasarnya apa? Hadis Rasulullah sama, yaitu yang diriwayatkan Imam Muslim. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah karena iman dan berharap dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Siap? Insya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Masih bisa tidak? Tidak ada jaminan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita jadikan Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Karena sehat dan sakit tidak bisa mempercepat kematian. Kematian tidak harus sakit dulu, yang sehat juga bisa meninggal. Yang meninggal juga, kematian juga tidak harus tua, yang muda juga bisa meninggal. Jadi sehat dan muda tidak bisa memperlambat kematian, sakit dan tua juga tidak bisa mempercepat kematian. Untuk itu mari kita gunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita, membimbing kita ke jalan ihdinas siratal mustaqim, dan membimbing kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kekurangan dan kehilapan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.